berhubungan seksual pertama kali itu nggak akan hamil, tubuhnya belum siap. Itu salah besar. Halo, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Nisa Nabila. Video ini semata-mata hanya untuk mengedukasi, memberikan informasi dan pengetahuan. So, mohon maaf bila ada salah kata dan perbedaan pendapat. Dan jangan lupa untuk support terus YouTube channel aku dengan cara like, share, komen, dan yang paling penting jangan lupa untuk di-subscribe supaya aku makin semangat buat video yang lebih bermanfaat. Karena ketidaktahuan kadang kita merasa takut dan khawatir. So, semoga video ini dapat bermanfaat. Tontonin terus sampai habis, jangan di-skip. Edukasi kali ini yang akan aku berikan yaitu tentang haid pertama atau dalam bahasa medis disebut dengan menarche. Pada remaja perempuan, jika dia ada di usia pubertas, yaitu di usia 10-15 tahun, akan ada tanda-tanda perkembangannya. Yang pertama ditandai dengan pertumbuhan kelenjar mamai atau kelenjar payudara. Nah, biasanya untuk pertumbuhan ini akan ada rasa sedikit sakit dan ada benjolan seperti koin, tapi itu tergolong normal. Jadi untuk kalian yang belum tahu, ini sebenarnya adalah salah satu ciri perkembangan pada anak remaja perempuan. Tapi di video kali ini aku bahas tentang ciri yang kedua, yaitu tentang menarche. Aku bakal bahas tuntas tentang yang satu ini dulu, dimana banyak ketidaktahuan dan membutuhkan edukasi tentang menarche. Jadi sebelum menarche sebenarnya ada tanda-tanda dan ciri-ciri yang harus kita ketahui. Beberapa hari sebelum mengalami menarche biasanya kan ada keputihan. Tapi anak saya atau adik saya belum menstruasi tapi kok udah keputihan ya. Jadi keputihan ini normal, persiapan untuk adanya ovulasi atau pelepasan sel telur. Biasanya keputihan ini akan berwarna bening, putih, dan tidak berbau. Next video aku bakal kasih tahu atau jabarin tentang keputihan seperti apa yang patologis dan fisiologis atau yang normal dan abnormal. Nah, setelah ada keputihan ini, biasanya organ reproduksi kalau dia sudah benar-benar matang, beberapa hari kemudian akan mengalami haid pertama atau menarche. Yang kedua, adanya perubahan emosi. Sebelum anak perempuan mendapat menarche, biasanya dia akan ada perubahan emosi seperti sensitif, mudah marah, atau bahkan menangis oleh hal-hal yang tidak jelas. Tidak hanya itu, biasanya akan ada gejala payudara merasa tegang, bahkan sampai sakit. Nah, kumpulan-kumpulan gejala ini disebut PMS atau premenstruasi syndrome. Jadi, singkatnya PMS adalah sekumpulan gejala yang biasa muncul sebelum haid yang mempengaruhi emosional, fisik, dan psikologis. Biasanya PMS ini cenderung muncul H-7 sebelum menstruasi. Nah, sebagai orang tua ataupun kita sebagai orang di sekitarnya, kita harus tahu dan memberitahu si anak tersebut bahwa gejala-gejala ini adalah normal dan akan berulang setiap bulannya setiap mereka haid. Apa sih pentingnya mengedukasi tentang ini supaya si anak itu tidak khawatir dan tidak takut jika sudah atau sedang mengalami gejala-gejala tersebut. Setelah dua gejala tadi timbul, biasanya akan ada tanda yang ketiga yaitu muncul flek. Setelah adanya keputihan dan ovulasi, pelepasan telur dan dinding rahim kita sudah menebal, biasanya akan keluar flek kecoklatan, tidak selalu darah apalagi untuk yang baru mengalami menarche. Jadi flek adalah salah satu tanda bahwa dia sebentar lagi akan mengalami menstruasi. Jika dinding rahim sudah tebal dan tidak ada pembuahan, nah dia akan meluruh menjadi darah. Untuk anak-anak yang baru mengalami haid pertama ini, biasanya dari flek hari ke hari dia darahnya akan sedikit-sedikit dan lama-lama akan kemerahan. Nah, di tahap inilah orang tua, kakak, atau siapapun, kalau kita punya adik atau saudara perempuan ya, mengajarkan dan edukasi, memberitahu tentang alat-alat kebersihan kewanitaan. Contohnya memberitahu tentang cara penggunaan pembalut yang benar dan berapa lama pembalut itu harus diganti. Karena selama aku sekolah,
di SD, padahal itu adalah fase-fase masa-masa pubertas ya, tapi di sekolah itu tidak diedukasi tentang hal ini. Selanjutnya, biasanya tanda-tanda yang akan muncul itu ada perubahan fisik lainnya. Contohnya, dia akan merasa perutnya kembung, kram perut, nyeri perut, pinggang, bahkan sampai ke kaki. Sebenarnya itu hal yang normal, jadi jelaskan aja, beritahu kalau itu memang hal yang normal. Jadi nggak usah kayak panik gitu harus ke dokter. Nah, untuk menarche ini biasanya yang tadi udah aku jelasin di awal, itu terjadi di usia 10 sampai 14 tahun. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi menarche ini terjadi lebih awal, bahkan bisa di usia di atas 14 tahun. Nah, itu yang normal. Jadi kalian bisa membedakan rentan usia yang normalnya dan tidak normalnya. Kalau misalnya dia mengalami udah 15 tahun nih belum mengalami menarche, berarti kalian harus konsultasi ke dokter. Anakku loh haidnya udah seminggu lebih tapi sedikit-sedikit. Adikku kok haid cuma 3 hari ya. Untuk perbedaan atau rentan waktu menarche ini sendiri pada setiap anak berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya adalah faktor hormon itu sendiri, faktor stres, faktor nutrisi, bahkan bisa dari faktor aktivitas fisiknya. Next video aku bakal bahas tanda dan ciri-ciri menstruasi yang normal dan abnormal. Gimana ya cara menjelaskan ke anak tentang menarche? Pertanyaan anak tentang menarche adalah kesempatan bagi orang tuanya untuk memberitahu atau memberikan informasi baru kepada si anak tersebut. Tidak hanya memberikan informasi ketika diminta, tapi kita harus meyakinkan si anak bahwa orang tua bersedia dan nyaman jika diajak berdiskusi. Sebenarnya tidak masalah kalau kita memberitahu ini sebelum anak mengalami menarche supaya nanti dia itu tidak kaget. Gimana sih cara ngasih taunya? Yang pertama, bicarakan atau beri edukasi ini sedini mungkin. Jika kalian tidak bisa menjelaskan alasannya, cukup jawab bahwa menstruasi adalah hal alami yang luar biasa yang akan dialami oleh semua wanita. Alasan lain, remaja perempuan perlu mengetahui tentang menstruasi sejak dini adalah salah satunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, jika seorang anak sudah mengalami menstruasi, dia sudah bisa hamil. Untuk itu, penting banget nih di anak-anak usia 10 tahun, itu kan sudah bisa diajak berdiskusi. Kita kasih tahu, kita edukasi ya tentang kira-kira perubahan apa aja sih yang bakal dia alami dan hal-hal apa aja sih yang nggak boleh dia lakukan. Nah, kenalkan juga alat-alat pembersih wanita dan bagaimana cara merawatnya. Singkatnya, bagaimana cara menggunakan pembalut, cara menjaga kebersihan ketika kita haid, berapa kali ganti pembalut dalam sehari, bagaimana cara membersihkan pembalut yang bekas dipakai, itu juga penting. Dan jelaskan juga bahwa ketika haid akan mengalami yang namanya kram perut atau dalam bahasa medis disebut dengan dismenor. Nah, perlu kalian ketahui untuk rentan menstruasi ini sendiri, pada saat awal-awal pertumbuhan atau masa pubertas, awal-awal dia mengalami haid, itu tidak selalu lancar ya. Kadang bulan ini mengalami haid, bulan depan enggak nih, bulan selanjutnya enggak juga, tapi bulan keempat bisa aja jadi, atau bahkan sebulan haid, sebulan enggak, sebulan haid, itu masih normal. Biasanya dalam 1 tahun pertama siklusnya belum normal dan belum teratur. Jadi sebagai orang tua atau kakak atau siapapun yang menonton video ini, itu masih dianggap normal. Tapi biasanya rentan harinya dia mengalami haid itu 3-7 hari. Yang penting enggak lebih dari 14 hari dan darah yang keluar tidak terlalu banyak sampai dia mengakibatkan pusing, kelayangan, anemia. Apakah setelah menarche anak perempuan bisa hamil? Ya, menarche atau menstruasi pertama itu tandanya seorang anak sudah bisa mengandung. Jadi, jika ada persepsi atau ada yang mengatakan bahwa jika berhubungan seksual pertama kali itu nggak akan hamil, itu salah besar ya, karena definisi hamil adalah bertemunya sel telur dengan sperma. Jadi kalau dia sudah bisa memproduksi sel telur, otomatis dia sudah bisa hamil. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita hindari dan pentingnya edukasi. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa anak yang baru haid usia belasan tahun itu nggak akan bisa hamil karena tubuhnya belum siap. Itu salah besar.
Oke, jadi penting banget dong untuk kita mengedukasi dan mengajarkan anak-anak perempuan sejak dini dan jangan dianggap tabu. Oke, mungkin cukup sekian informasi kali ini yang bisa aku kasih. So, kalau kalian butuh informasi atau edukasi tentang apapun, silahkan berkomentar di video aku di bawah ini. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibantu share. Dan aku ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk di subscribe. And tungguin video-video dari aku selanjutnya. So, thank you. See you.